Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu lagi setelah libur 2 bulan. Sebelumnya saya minta maaf, video saya tidak ada video saya sedang ngomong ketika saya membuat ini karena keterbatasan kamera saya yang tidak support. Jadi saya cantumin saja foto saya di situ walaupun ya nggak keren-keren amat, tapi ya it's okay lah. Kedua, semoga kita tetap sehat-sehat selalu, tetap dalam lindungan Tuhan, dan juga kita harus waspada. Tetap bersyukur tapi harus waspada juga karena COVID ini kan belum selesai. Jadi sebisa mungkin kita tetap jaga diri dimanapun dan kapanpun kita berada, begitu kan. Kemudian di pertemuan sebelum UTS kita review kembali bahwasanya kita ngobrolin tentang memori. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan ngobrolin memori eksternal, yaitu tentang dalam-dalamnya kalau saya bilang gitu. Oke, langsung saja. Judulnya kali ini itu memori eksternal, tetapi saya mengingatkan kembali jangan lupa untuk validasi presensi kalian biar saya bisa em, ya presensi kalian di sistemnya gitu kan. Oke, langsung saja ya, nggak usah pakai lama-lama. Memori eksternal itu apa? Di sini saya akan ada 4 pembahasan. Mungkin akan 2 pembahasan dulu, yaitu disk magnetic sama rate dulu kali ya. Soalnya kalau saya bahas 4 sekalian, ini akan menjadi 2 pertemuan, pertemuan 9 sama pertemuan 10. Nah, kali ini kita akan membahas disk magnetic sama rate dulu. Oke. Ya, disk magnetic itu apa? Ini ada pengertian disk magnetic, magnetic disk, sama aja gitu ya. Ini di bahasa Inggrisin aja jadi magnetic disk. Adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Magnetasi itu ya magnet gitu ya. Mekanisme baca atau tulis yang digunakan disebut head, yaitu kumparan pengkonduksi atau conducting coil selama operasi pembacaan dan penulisan. Head bersifat stasioner, sedangkan piringan bergerak-gerak di bawahnya, biasanya yang menggantung di atas permukaan dan tertahan pada sebuah bantalan udara. Oke, sebelum ke sana, eh, kita lanjut dulu. Dalam magnetic disk terdapat 2 metode layout data pada disk, yaitu constant angular velocity dan multiple sound recording. Disk organisasi permukaan dari piringan dibagi dalam bentuk cincin konsentris yang disebut track atau garis yang memisahkan antara track seperti gambar di bawah. Tiap track dipisahkan oleh gap. Fungsi gap adalah untuk mencegah atau mengurangi kesalahan pembacaan atau penulisan yang disebabkan melesatnya head atau karena intervensi medan magnet. Jadi ini gambarnya, blok-blok data disimpan dalam disk berukuran blok yang disebut dengan sektor. Track biasanya terisi beberapa sektor, umumnya 10 hingga 100 sektor tiap tracknya. Untuk lebih jelas lagi, lihat gambar berikut ini ya. Seperti yang tadi bilang di atas gitu ya, ini gambarnya. Nah, yang paling pinggir ini kita sebut sebagai E-sektor ya. Sama, ini juga sama. Nah, di sini itu blok-bloknya nih, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5 gitu. Eh Pertama ini E-sektor, kemudian yang ketiga ini 1, 2, 3 ini disebut dengan E-track ya. Kalau misalnya kita masih bingung disk magnetic atau magnetic disk itu apa ya, let's see. Saya juga memang belum download gambarnya. Magnetic disk. Nah, seperti inilah penyimpanan magnetik. Mungkin kita nggak familiar ya kalau orang komputer.
magnetic disk. Terus kita akan ngobrolin dalam-dalamannya ini tuh ada apa aja gitu. Ini kalau kalian googling magnetic disk seperti apa lah ini. Oke. Langsung lanjut aja dulu karena hari ini materinya lumayan ya. Nah, ini metode pengalamatan dalam magnetic disk. Metode pengalamatan dalam magnetic disk ada dua, yaitu metode silinder dan metode sektor. Kemudian apa sih metode silinder? Metode silinder merupakan pengalamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor record. Semua track dari disk spek membentuk suatu silinder. Jadi bila suatu disk spek dengan 200 track per permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Bagian nomor permukaan dari pengalamatan record menunjukkan permukaan silinder record yang disimpan. Jika ada 11 piringan, maka nomor permukaannya dari 0 sampai 19 atau dari 0 sampai 20. Pengalamatan dari nomor record menunjukkan di mana record terletak pada track yang ditunjukkan dengan nomor silinder dan nomor permukaan. Iya, ini track atau silindernya, kemudian ini sektornya dalam ini. Lanjut dulu. Metode sektor. Metode sektor, setiap track dari pack dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap track dari pack dibagi dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area untuk banyaknya karakter yang tetap. Nah, pengalamatan recordnya berdasarkan nomor sektor, nomor track, nomor permukaan. Nomor sektor yang diberikan oleh disk controller menunjukkan track mana yang akan diakses dan pengalamatan record terletak pada track yang mana. Setiap track pada setiap piringan mempunyai kapasitas penyimpanan yang sama meskipun diameter tracknya berlainan. Keseragaman kapasitas dicapai dengan penyesuaian density yang tepat dari representasi data untuk setiap ukuran track. Keuntungan lain dari pendekatan keseragaman kapasitas adalah file dapat ditempatkan pada disk tanpa merubah lokasi nomor sektor, track, atau silinder pada file. Kemudian, apa sih komponen pada magnetic disk? Nah, hard disk terdiri atas beberapa komponen penting. Komponen utamanya adalah plat ya, atau platter yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Plat ini adalah suatu cakram padat yang berbentuk bulat datar. Kedua sisi permukaannya dilapisi dengan material khusus sehingga memiliki pola-pola magnetis. Plat ini ditempatkan dalam suatu poros yang disebut spindle. Nah, spindle itu apa? Itu kayak di apa ya? Porosnya gitu ya. Poros dari disk magnetik ini. Nah, ini. Spindle ya, yang pertama hard disk terdiri dari spindle kan. Jadi dia porosnya gitu. Yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik yang penyimpanan data. Nah, spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Dahulu hard disk menggunakan ball bearing, namun kini hard disk sudah menggunakan fluid bearing. Dengan fluid bearing, maka gaya friksi dan tingkat kebisingan dapat diminimalisir. Nah, spindle ini yang menentukan putaran hard disk. Semakin cepat putaran RPM hard disk, maka semakin cepat transfer datanya. Ya gitu ya, berarti semakin cepat putarannya RPM-nya ini, ya, maka semakin cepat transfer datanya. Nah, makanya kalau kayak dalam komputer itu hard disknya semakin besar, dalam artian RPM-nya udah pasti lebih besar lagi. Nah, biasanya kalau sudah gitu ya transfernya lebih cepat ya. Kayak kita cari komputer itu biasanya cari spek hard disknya berapa nih gitu. Nah gitu. Sebenarnya di RPM-nya yang lebih ngaruh itu. Kemudian ada cakram magnetik atau magnetic disk. Pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Hard disk yang pertama kali dibuat terdiri dari 50 piringan cakram magnetik dengan ukuran 0,6 meter dan berputar dengan kecepatan 1200 rpm. Cepat juga ya, 1200 ya.
Ini ukurannya 0,6 meter, nggak ada setengah, ya kecil waktu itu ya. Berarti termasuk besar nih berarti pada waktu itu. Saat ini kecepatan putaran hard disk sudah mencapai 10.000. Wow. Dengan transfer data mencapai 3 Gbps, gigabyte per second ya. Masih main lah ya ini. Kemudian ada read write head. Read write head adalah pengambilan data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Dahulu head bersentuhan langsung dengan cakram magnetik sehingga mengakibatkan keausan pada permukaan karena gesekan. Nah, kini antara head dan cakram magnetik sudah diberi jarak sehingga umur hard disk lebih lama. Ya, dengan kemajuan zaman ya, teknologi juga bisa semakin maju, semakin baik. Nah, itu dengan adanya penelitian itu kan kekurangan itu akan disempurnakan. Walaupun ini juga masih belum sempurna, mungkin nanti akan ada lagi. Sementara read head terbuat dari bahan yang terus mengalami perkembangan, mulai dari ferrite head, MIG, metal ingot itu. Ini perkembangan apa? Bahan-bahan yang dibuat untuk read head itu. Enclosure apa? Adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Nah, enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembapan, dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Jadi bajunya itu dia disebut dengan enclosure. Tetap ya, walaupun baju untuk apa? Ada fungsinya, yaitu melindungi. Ya, kayak baju kita aja melindungi kita dari sinar, debu, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam dalam magnetik itu, disk magnetik disebut dengan enclosure. Dalam enclosure terdapat breath filter yang membuat hard disk tidak kedap udara. Hal ini bertujuan untuk membuang panas yang ada di dalam hard disk karena proses putaran spindle dan pembacaan read write head. Oke. Kemudian selanjutnya ada interfacing module. Nah, interfacing module berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Interfacing module yang dahulu banyak dipakai adalah sistem ID, Integrated Drive Electronics, dengan sistem ATA yang mempunyai koneksi 40 poin. Nah, teknologi terbaru dari interfacing module adalah teknologi serial ATA atau SATA. Dengan SATA, maka satu hard disk ditangani oleh satu bus tersendiri di dalam chipset ya, sehingga penanganannya menjadi lebih cepat dan efisien. Hard disk SATA sekarang perlahan sudah menggantikan hard disk ATA yang makin lama mulai hilang dari pasaran. Ya memang kalau kita cari ini ya, apalagi komputer-komputer sekarang itu lebih banyak menggunakan SATA karena apa ya? Kualitas yang balik lagi ya. Dan dengan SATA lebih bagus dengan teknologinya itu kan sudah lebih baik gitu, jadi lebih cepat juga. Kemudian kita masuk ke RAID. Apa itu RAID? Langsung saja ke pengertiannya. Pengertian dari RAID singkatan dari Redundant Array. Redundant Array of Independent Disk. Merujuk kepada sebuah teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk, nah ini fungsinya ini, mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer. Utamanya adalah hard disk. Nah, ini fungsi utamanya untuk mengimplementasi fitur toleransi kesalahan pada hard disk ya, dengan menggunakan cara redundansi atau penumpukan data. Baik itu dengan menggunakan perangkat lunak
maupun unit perangkat keras RAID terpisah. RAID kalau kita bilang. Kata RAID juga memiliki beberapa singkatan: Redundant Array of Inexpensive Disk, Redundant Array of Independent Drives, dan juga Redundant Array of Inexpensive Drives. Sama aja nih kata-kata ini. Teknologi ini membagi atau mereplikasi data ke dalam beberapa hard disk terpisah. RAID didesain untuk meningkatkan keandalan data dan atau meningkatkan kinerja I/O dari hard disk. I/O kemarin ya. Sebelumnya itu ada input output gitu. Lanjut, sejak pertama kali diperkenalkan, RAID dibagi ke dalam beberapa skema. Ini skema yang disebut dengan RAID level. Ini nanti banyak nih RAID levelnya ini. Pada awalnya ada 5 buah RAID level yang pertama kali dikonsepkan. Tetapi seiring dengan waktu, level-level tersebut berevolusi, yakni dengan menggabungkan beberapa level yang berbeda dan juga mengimplementasikan beberapa level proprietary yang tidak menjadi standar. Saya cek dulu OBS-nya masih merekam atau tidak ya ini. Oke, insyaallah sih aman. Selanjutnya, ini dulu. Nah, RAID menggabungkan beberapa hard disk fisik ke dalam sebuah unit logis penyimpanan. Dengan menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras khusus, solusi perangkat keras umumnya didesain untuk mendukung penggunaan beberapa hard disk secara sekaligus. Dan sistem operasi tidak perlu mengetahui bagaimana cara kerja skema RAID tersebut. Ya, penting ini. Sementara itu, solusi perangkat lunak umumnya diimplementasikan di dalam level sistem operasi dan tentu saja menjadikan beberapa hard disk menjadi sebuah kesatuan logis yang digunakan untuk melakukan penyimpanan. Nah, ini tipe RAID. Ada 2 tipe implementasi RAID. Yang pertama ada software RAID. Semua konfigurasi ditangani oleh sistem operasi atau software. Nah, keuntungan dari RAID software yang sangat murah karena tidak perlu membeli perangkat keras tambahan untuk mengelola RAID, tetapi karena tidak dikelola oleh hardware sendiri, maka kelemahannya adalah dia butuh sumber daya memori dan daya CPU tambahan dari komputer. Hardware RAID. Semua informasi tentang konfigurasi RAID disimpan dalam interface code dalam bentuk perangkat keras. Keuntungannya adalah meningkatkan kinerja karena semuanya ditangani oleh interface code sehingga komputer tidak perlu menggunakan memori atau daya CPU untuk menjalankan RAID. Nah, ini ada konsep dasar RAID. Yang pertama ada mirroring. Apa mirror? Mirror. Ngaca, bukan gitu. Mirroring penyalinan data ke lebih dari satu buah hard disk. Ya. Jadi ini penyalinan data, mirroring. Konsep dari RAID, penyalinan data ke lebih dari satu buah hard disk. Yang kedua, konsepnya adalah stripping, pemecahan data, strip, pemecahan data ke beberapa hard disk. Dan yang ketiga ada koreksi kesalahan. Lah ini, di mana redundansi data disimpan untuk mengizinkan kesalahan dan masalah untuk dapat dideteksi dan mungkin dikoreksi. Setelah dideteksi, memungkinkan untuk dikoreksi. Lebih umum disebut sebagai teknik fault tolerance atau toleransi kesalahan. Nah, ini konsep dasar dari RAID. Ada 3 ya. Yang pertama mirroring, kedua stripping, yang ketiga ada koreksi kesalahan atau fault tolerance. Selanjutnya kita beranjak ke struktur RAID. RAID memiliki 3 struktur, antara lain RAID dalam sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Yang kedua, data didistribusikan ke drive physics array. Yang ketiga, kapasitas redundant.
Disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika terjadi masalah atau kegagalan disk. Nah, itu 3 struktur RAID. Nah, ini level-level RAID yang ada 8 kalau nggak salah ini level RAID. Ya, RAID dapat dibagi menjadi 8 level yang berbeda. Yang mulai dari 0, 1, 6, kemudian nggak ada 7, nggak ada 8, nggak. Adanya level 0 plus 1 dan 1 plus 0. Lah, ini kan ini itu dalam kesatuan ya, level 0 plus 1 dan level 0 plus 1 dan 1 plus 0, bukan artian level 0 plus 1 kemudian level 1 plus 0, enggak, ini dalam satu kesatuan. Makanya ini dari level 0 dulu, setelah 6 kemudian 7 nya itu ganti ini. Setiap level itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat di sini. RAID level 0. RAID level 0 menggunakan kumpulan disk dengan stripping pada level blok tanpa redundansi. Jadi di level 0 ini hanya melakukan stripping blok data ke dalam beberapa disk. Level ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam kelompok RAID karena tidak menggunakan redundansi untuk peningkatan kinerjanya. Kemudian ada RAID level 1. Nah, di RAID level 1 ini merupakan disk mirroring. Mirroring apa? Menduplikat setiap disk. Cara ini dapat meningkatkan kinerja disk, tetapi jumlah disk yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat. Ya pasti, karena di sini di mirror atau diduplikat, sehingga biayanya menjadi sangat mahal. Pada level 1, disk duplexing dan disk mirroring, data pada suatu partisi hard disk disalin ke sebuah partisi di hard disk yang lain, sehingga bila salah satu rusak, masih tersedia salinannya di partisi mirror. Itu amannya gitu ya. Kalau rusak masih ada yang lainnya. Kemudian gimana dengan RAID level 2? Kalau RAID level 2 ini merupakan pengorganisasian dengan Error Correction Code atau ECC. Jadi jika salah satu bit pada data berubah, paritas berubah dan tidak sesuai dengan paritas bit yang tersimpan. Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan pada salah satu disk, data dapat dibentuk kembali dengan membaca error correction bit pada disk lain. Nah ini. Kemudian pada RAID level 3, RAID level 3 merupakan pengorganisasian dengan paritas bit interleave. Pengorganisasian ini hampir sama dengan RAID level 2. Perbedaannya adalah RAID level 3 ini hanya memerlukan sebuah disk redundant. Berapapun jumlah kumpulan disknya, jika tidak menggunakan ECC, melainkan hanya menggunakan sebuah bit paritas untuk sekumpulan bit yang mempunyai posisi yang sama pada setiap disk yang berisi data. Selain itu juga menggunakan data stripping dan mengakses disk-disk secara paralel. RAID level 4. RAID level 4 merupakan pengorganisasian dengan paritas blok interleave, yaitu menggunakan stripping data pada level blok, menyimpan sebuah paritas blok pada sebuah disk yang terpisah untuk setiap blok data pada paritas disk lain yang bersesuaian. Jika sebuah disk gagal, ya, blok paritas tersebut dapat digunakan untuk membentuk kembali blok-blok data pada disk yang gagal tadi. Kecepatan transfer untuk membaca data tinggi karena setiap disk data dapat diakses secara paralel. RAID level 5 merupakan pengorganisasian dengan paritas blok interleave tersebar. Data dan paritas disebar pada semua disk termasuk sebuah disk tambahannya. Pada setiap blok, salah satu dari disk menyimpan paritas dan disk yang lainnya menyimpan data. Sebuah paritas blok tidak menyimpan paritas untuk blok data pada disk yang sama, karena kegagalan sebuah disk akan menyebabkan data hilang bersama dengan paritasnya dan data tersebut tidak dapat diperbaiki. Penyebaran paritas pada setiap disk ini menghindari penggunaan berlebihan dari sebuah paritas disk seperti RAID level 4 ini. Sorry, sedikit kering jadi harus banyak air minum.
Selanjutnya RAID level 6. RAID level 6 disebut juga redundance P plus Q. Seperti RAID level 5, tetapi menyimpan informasi redundan tambahan untuk mengantisipasi kegagalan dari beberapa disk sekaligus. RAID level 6 melakukan dua perhitungan paritas yang berbeda, kemudian disimpan di dalam blok-blok yang terpisah pada disk-disk yang berbeda. Keuntungan dari RAID level 6 ini adalah kehandalan data yang sangat tinggi. Karena untuk menyebabkan data hilang, kegagalan harus terjadi pada 3 buah disk dalam interval rata-rata untuk perbaikan data. Mean time to repair atau MTTR. Kerugiannya yaitu penalti waktu pada saat penulisan data, karena setiap penulisan yang dilakukan akan mempengaruhi 2 buah paritas blok gitu ya. Level RAID plus 0 dan 01 kombinasi lainnya yaitu RAID 1 plus 0, dimana disk-disk di mirror secara berpasangan nih. Dan kemudian hasil pasangan mirrornya di strip atau dipisah ya, dipasang kemudian dipisah. RAID 1 plus 0 ini mempunyai keuntungan lebih dibandingkan dengan RAID 0 plus 1. Sebagai contoh, jika sebuah disk gagal pada RAID 0 plus 1, seluruh stripnya tidak dapat diakses, hanya sebagian strip saja yang dapat diakses. Sedangkan pada RAID 1 plus 0, disk yang gagal tersebut tidak dapat diakses, tetapi pasangan mirrornya masih dapat diakses. Nah, ini yang level 0 plus 1 nya, kombinasi dari level 0 dan 1. Jadi dari atas itu kan ada RAID level 0, ada RAID level 1 lah. Ini kombinasinya dari 0 dan 1, jadi menjadi 0 plus 1. Memiliki kinerja yang baik, sedangkan RAID level 1 memiliki keandalan. Namun dalam kenyataan kedua hal ini sama pentingnya. Dalam RAID 0 plus 1, sekumpulan disk di strip, kemudian strip tersebut di mirror ke disk-disk yang lain, menghasilkan strip-strip data yang sama. Nah, gitu aja sih. Begini, kenapa saya tulis semua penjelasannya di sini, kemudian saya bacakan. Kenapa ya? Ini kan nanti akan di-upload juga. Nanti linknya juga bisa kalian download juga, link untuk materi ininya. Jadi biar jelas itu, akhirnya saya semua penjelasan udah saya sekalian taruh di situ aja gitu. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di komentar, kemudian nanti akan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih. Tetap sehat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.